Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu,
akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara semua yang ada di rumah. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk kita boleh sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang di rumah, yang di tempat ini, kita patut bersyukur karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan yang terbaik dari pujian dan penyembahan kita. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk masuk hadirat Tuhan lebih lagi bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan. Walaupun tidak berkumpul di gereja Tuhan, tapi kami mengucap syukur kami masih bisa Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami berkumpul memuji dan menyembah Tuhan. Bapa terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dan pagi ini kami siap Tuhan mengangkat pujian untuk-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan. Haleluya, naikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Haleluya, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Kami mengagungkan nama-Mu, kami memasyurkan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya, terima kasih. Oh haleluya, Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya.
dahsyat Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa Tuhan doa-doa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau luar biasa, Kau ajaib Tuhan. Engkau Allah yang kami percaya Tuhan. Engkau yang dahsyat, Kau yang luar biasa Tuhan. Kau gunung batu kami, Kota benteng kami Tuhan. Kau kubu pertahanan kami Tuhan. Kau Allah yang kami percaya Tuhan. Kau yang luar biasa dari hidup setiap kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kalau hari ini Tuhan, kami masing-masing di rumah masing-masing beribadah Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan Yesus. Lawatan-Mu ada atas setiap keluarga Tuhan. Atas setiap rumah demi rumah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya Tuhan setiap pribadi lepas pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati firman-Mu Tuhan. Oh, kami percaya firman yang ditabur tidak pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Berkati setiap Tuhan Yesus, orang-orang yang melayani Tuhan hari ini Tuhan. Kau yang urapi, Kau yang perlengkapi lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami angkat tangan kami untuk bangsa kami Tuhan. Untuk bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Engkau sayang bangsa kami Tuhan. Bangsa kami Tuhan Yesus ada di hati-Mu. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Engkau luar biasa Tuhan. Dari kota, dari desa Tuhan Yesus, Kau lingkupi, Kau lawat lebih lagi. Kau curahkan roh-Mu lebih lagi atas bangsa kami Tuhan. Berkati pemerintahan bangsa kami ya Tuhan. Berkati aparat pemerintahan yang ada dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan Yesus. Oh Tuhan, berikan hikmatnya daripada-Mu agar Tuhan pemerintahan kami menjadi pemerintahan yang cakap Tuhan. Untuk setia menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus menangani masalah COVID-19. Kami percaya Tuhan hikmat-Mu, kebijaksanaan daripada-Mu atas ada pemerintah kami Tuhan. Kami percaya COVID-19 akan segera berakhir Tuhan dalam nama Yesus. Lenyap dari bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus ada pemerintahan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Indonesia akan dipulihkan. Indonesia akan dibangkitkan. Perekonomian bangsa kami akan pulih dalam nama Yesus. Bahkan Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan, berikan roh yang taat. Roh yang taat Tuhan, hati yang baru atas penduduk Indonesia Tuhan. Mematuhi setiap peraturan yang ada Tuhan. Bersama-sama gotong royong bahu-membahu ya Tuhan. Untuk bersama-sama Tuhan, kami satu hati Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami percaya masalah COVID-19 akan selesai dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan, berkati juga gereja-gereja yang ada. Satu tubuh Kristus bersatu dalam nama Yesus. Mengemban amanat agung, menuntaskan amanat agung. Kami percaya Tuhan, kami rindu Tuhan setiap jiwa diselamatkan. Setiap lutut berteru, selidat lidah mengaku Tuhan. Sebagai Engkau Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya Tuhan. Kami rindu Tuhan di pelosok-pelosok Tuhan Yesus. Semuanya daerah kota Tuhan Yesus. Ada pujian penyembahan dinaikkan Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa. Kami percaya Engkau yang luar biasa. Kau yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami naikkan puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tangan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan lebih lagi, mari berikan salam kiri kanan buat istri, buat suami, buat kakak, buat adik. Katakan, ayo semangat kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita yang mengecap kebaikan Tuhan, kita angkat pujian ini. Kecaplah dan lihatlah. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan kayak mengecap kebaikan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, di tengah kondisi yang saat ini Tuhan tidak menentu Tuhan, yang membuat kami Tuhan takut Tuhan, bahkan sebagian mungkin Tuhan bingung Tuhan, mau ngapain Tuhan. Tapi Tuhan satu hal Tuhan, kayak punya Allah yang besar, kayak punya Allah yang luar biasa. Kami tidak takut Tuhan, dalam keadaan apapun Tuhan saat ini Tuhan. Tuhan kayak mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kayak mau mengucap syukur Tuhan dengan keadaan kami Tuhan hari-hari ini Tuhan. Sebab Tuhan, ketika kami berkata terima kasih Tuhan, itu Tuhan membawa kekuatan buat kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
Shalom, saudara kasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan setiap saudara dan juga saya. Nah, saudara kasih Tuhan, masih baca Alkitab? Puji Tuhan. Mari terus baca firman Tuhan. Dan jangan pernah berhenti dan tetap berdoa. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan, kita merenungkan sama-sama firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, kepada mereka ia, yaitu Tuhan Yesus, menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah saudara, pada waktu yang lalu kita memperingati kematian Tuhan Yesus pada hari Jumat Agung. Tapi puji Tuhan, pada hari yang ketiga dia bangkit. Sebab dia adalah Allah. Saya percaya karena dia bangkit dan hidup, maka mujizat-mujizat yang dulu pernah ada di Alkitab masih ada sampai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Untuk setiap saudara dan saya yang percaya padanya. Yang percaya katakan amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, dikatakan setelah dia menyelesaikan penderitaannya, setelah dia bangkit pada hari yang ketiga, selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan kepada murid-muridnya. Untuk apa saudara? Yang pertama, dia membuktikan dia adalah Allah yang hidup. Tapi yang kedua, dia bicara soal kerajaan Allah. Dia ingatkan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Allah yang bangkit dan juga dia bicara soal kerajaan Allah. Saya percaya waktu Yesus menampakkan kepada murid-muridnya, yang Yesus lakukan adalah dia juga memulihkan keadaan murid-muridnya. Kenapa saudara? Saya percaya semua murid-murid tergoncang waktu mereka melihat Yesus mati di atas kayu salib. Bagaimana tidak tergoncang? Selama 3,5 tahun mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat dengan mata mereka apa yang Yesus lakukan. Orang buta celik, orang lumpuh berjalan, kusta tahir, orang mati dibangkitkan. Bahkan mereka melihat orang-orang yang kerasukan roh jahat dibebaskan. Mereka juga melihat dia menghardik angin badai, taufan di Danau Galilea, dan tenang semuanya. Dan dia juga melihat bagaimana Yesus berjalan di atas air. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Yesus akan mati dengan cara yang demikian. Mereka tidak pernah menyangka Yesus akan mengalami seperti itu, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, mereka semua tergoncang. Nah, saudara, salah satu murid yang Tuhan pulihkan, saudara, itu ada di kitab Lukas pasal 24, ayat 13 sampai 35. Perikopnya adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada suatu hari, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan kitab Nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya,
tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka, dan mereka itu sesungguhnya Tuhan telah bangkit, telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, saudara dikasih Tuhan, murid-murid tergoncang di sini yang bernama Kleopas dengan temannya, saudara. Mereka sedang berjalan dari Yerusalem kembali ke Emmaus. Padahal sebelumnya Tuhan sudah katakan, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu janji Bapa di Yerusalem. Tapi mereka meninggalkan Yerusalem, mereka pergi ke Emmaus, saudara. Saudara, kenapa? Karena saya percaya mereka putus asa, mereka frustasi. Apa yang sedang terjadi yang mereka alami. Mereka mengalami goncangan yang begitu kuat dalam hidup mereka. Nah, saudara, waktu mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran di tengah jalan, lalu Yesus sendiri mendekati mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Saudara dengar baik-baik, murid-murid ini sedang pergi meninggalkan Yerusalem dalam kondisi yang frustasi, kecewa karena keadaan yang hadapi. Tetapi Yesus adalah Allah yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Dia adalah Allah yang selalu punya inisiatif untuk menolong anak-anaknya. Saudara, Tuhan Yesus tidak segan-segan untuk mendatangi kedua murid-muridnya ini. Saya percaya Tuhan Yesus sudah tidak pernah segan-segan untuk mendatangi setiap saudara dan saya, untuk memulihkan kita semua. Karena dia adalah Allah yang punya inisiatif untuk kita, menolong kita. Nah, saudara, dia tahu keadaan saudara saya, dia tahu keadaan semua murid-muridnya tergoncang. Dia adalah Allah yang sangat sabar. Saudara, lalu tetapi murid-muridnya tidak mengenali bahwa itu Yesus. Kenapa? Karena di pikirannya bahwa Yesus sudah mati. Saudara, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, dikatakan, apa yang sedang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Lalu Alkitab mencatat, maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Saudara, muka mereka tidak bersuka cita, mereka muram, saudara. Kenapa, saudara? Karena keadaan hati mereka, keadaan mereka sedang mengalami goncangan yang sangat berat dalam hidup mereka. Lalu mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, katakan, Andakah satu-satunya orang asing di kota ini? Dan Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi belakangan ini di Yerusalem? Saudara, lalu Yesus bertanya, apakah itu? Dikatakan, yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret, dia adalah nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataannya di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka menyalibkannya. Saudara, lalu mereka berkata begini lagi, padahal kami dulu berharap dialah yang akan datang membebaskan bangsa kami. Saudara, ini yang membuat mereka kecewa, mereka putus asa, saudara. Mereka mengalami goncangan yang berat. Kenapa, saudara? Mereka berharap Tuhan Yesus datang membebaskan bangsa mereka. Tapi yang terjadi sebaliknya, yang tidak mereka harapkan, itu yang terjadi. Berapa banyak daripada kita juga, waktu kita mengalami goncangan, waktu kita mengalami masalah, persoalan dalam hidup ini, kita berdoa, kita maunya Tuhan, bila terjadi seperti yang saya inginkan adalah seperti ini. Tetapi kenyataan yang kita alami dalam hidup, yang terjadi sebaliknya, yang tidak kita inginkan, itu yang terjadi, saudara. Kita hampir berpikir gini, Tuhan di mana Engkau, di mana pertolonganmu? Saudara, seringkali kita kecewa, kita seolah-olah Tuhan meninggalkan kita, seolah-olah Tuhan tidak peduli kepada kita. Saudara, waktu terus berjalan. Nah, waktu Yesus mendengar alasan mereka, lalu Yesus berkata begini kepada dua muridnya, dikatakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara, saya percaya perjalanan hidup kita, Tuhan tentukan semuanya. Hidup kita dalam tangan Tuhan, mati kita juga dalam tangan Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah atur segala hidup setiap manusia. Yang setuju, katakan amin. Saudara, lalu Yesus katakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan pada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab
para nabi. Nah saudara, Yesus mulai menceritakan apa yang harus terjadi, bahwa Mesias harus masuk dalam penderitaan sebelum pada kemuliaannya, saudara. Yesus mulai menjelaskan, artinya saudara, jalannya Tuhan bukan jalan kita. Banyak hal yang kita tidak mengerti, tapi satu hal yang kita harus percaya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Rancangan Tuhan kepada kita adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan pada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Yang percaya, katakan amin. Sekali lagi, saudara dengar baik-baik, sekalipun saudara dan saya dalam lembah yang kelam, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya saudara, dalam kondisi sekarang ini Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita semua, bahwa kota kita sedang mengalami goncangan melalui pandemi corona ini. Saya percaya Tuhan tetap menyertai kita. Ada hal-hal yang Tuhan akan kerjakan melalui keadaan ini semua. Nah saudara yang kasih Tuhan, lalu Yesus terus bercerita tentang kitab suci. Artinya saudara, setiap kita, waktu kita mengalami goncangan, hal-hal yang tidak ketahui, ada satu hal yang kita perlu jangan pernah tinggalkan, yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan menolong kita. Saudara, oleh sebab itu, mari terus baca Alkitabmu dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, ada satu ayat dari kitab Matius 7, dari ayat yang ke-24, dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Saudara, waktu saudara dan saya baca Alkitab, sekalipun rasanya Tuhan, ini kenapa terjadi seperti ini? Kenapa ada goncangan, ada badai dalam hidup ini? Waktu kita terus baca Alkitab dan hidup sesuai firman Tuhan, saya percaya setiap saudara saya bisa mengatasi goncangan-goncangan itu. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan, mendengar firman Tuhan, baca Alkitab dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kenapa? Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, datang goncangan, badai yang menerpa rumah kita, menerpa kehidupan kita. Dikatakan rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Nah saudara yang kasih Tuhan, waktu kita berdiri di atas firman Tuhan, saya percaya tidak ada goncangan yang bisa menghancurkan kita. Betul kita mungkin bingung, betul mungkin kita ketakutan, tapi saya percaya tidak akan untuk selama-lamanya kita takut, karena kita mengerti dasarnya dalam firman Tuhan. Waktu Kleopas dan temannya mendengar penjelasan Yesus bahwa Mesias harus menderita untuk masuk dalam kemuliaan, mereka mulai terbuka, mereka mulai mengerti bahwa jalannya Tuhan tidak seperti yang kita tentukan, tapi kita harus ikuti apa yang Tuhan ingin tentukan. Nah saudara, saya lanjutkan. Saudara, setelah itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanannya. Seolah-olah, ya sudah, kamu sudah sampai di Emmaus, saya akan terus jalan, sampai jumpa lagi, gitu ya, mungkin gitu ya. Tetapi ada satu ayat yang saya suka sekali setiap kali saya baca, dikatakan, tetapi mereka mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara, dalam kondisi seperti itu, mereka merasa waktu dalam perjalanan mereka mendengar firman Tuhan, mereka mendengar penjelasan daripada Tuhan Yesus, hati mereka mulai berubah. Yang tadinya goncang, kecewa, marah, sedih, takut, mulai berubah. Mereka mulai mengerti rencana Tuhan, mereka mulai mengerti rancangan Tuhan atas setiap kehidupan daripada murid-muridnya ini. Tiba-tiba mereka harus terpisah karena Yesus harus meneruskan perjalanan. Lalu mereka tidak segan-segan, mereka tidak sungkan untuk meminta Yesus tinggal. Dan bukan hanya dengan ragu-ragu, tapi dikatakan mereka sangat mendesak. Dikatakan, Tuhan tolonglah tinggal bersama-sama kami. Tuhan lihat hari sudah malam dan matahari mulai terbenam. Ayo bersama-sama dengan kami. Persoalannya yang saya tahu adalah mereka bukan karena takut Yesus nanti karena sudah malam, matahari itu terbenam, terjadi apa-apa. Tapi sebenarnya persoalan yang sedang mereka hadapi adalah mereka tidak pernah mau kehilangan Tuhan. Mereka tidak pernah mau kehilangan orang ini yang memberikan penjelasan. Ada sesuatu yang mereka dapati yang dulu mungkin pernah mereka alami, tiba-tiba mereka alami kembali. Nah saudara, apa itu yang mereka alami? Saudara, di sini dikatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka.
Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, waktu Yesus mulai makan malam, Dia mengambil roti, Dia pecah-pecahkan roti. Waktu Dia berikan pada muridnya, tiba-tiba muridnya terbuka matanya. Mungkin mereka lihat begini, kayaknya gaya yang seperti ini memberikan roti, kayaknya saya pernah kenal ya. Kayaknya saya pernah ingat. Tiba-tiba mereka ingat itu Yesus, gurunya, Tuhan yang mereka sembah, yang mereka ikuti selama ini. Dan ternyata mereka ketemu di rumah itu saat itu juga. Waktu terbuka, ternyata Yesus sudah tidak ada di situ. Saudara, roti bicara soal tubuh Kristus. Roti bicara soal pengorbanan Tuhan Yesus. Saya percaya waktu kita diingat tentang kasih Yesus di tengah-tengah goncangan, hati kita akan kembali kuat. Hati kita akan kembali menyembah Yesus. Hati kita akan kembali berkobar-kobar untuk Tuhan. Saudara, saya percaya di tengah-tengah goncangan seperti ini, akan banyak yang namanya murid-murid Tuhan, akan banyak yang namanya orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan yang sedang mengalami goncangan, mungkin sedang frustasi, sedang kecewa, mungkin sedang berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Saya percaya hari-hari Tuhan sedang mencurahkan kasih-Nya untuk setiap anak-anaknya, mencurahkan kasih-Nya untuk setiap saudara saya. Waktu mereka mengalami kasih-Nya Tuhan itu, saya percaya mereka akan kembali berkobar-kobar, mereka akan kembali pada cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saya percaya hari ini, saat ini juga, waktu engkau mendengar firman Tuhan, Roh Kudus yang dalam saudara dan saya sedang berbicara kepada kita, membuat hati kita kembali bangkit, berkobar-kobar. Dan saya percaya saudara, tidak ada sesuatu pun yang dapat menahan kita untuk kembali sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Nah saudara, hal yang berikut, yang kedua adalah yang kita harus lakukan adalah, saudara, ayo kita mendesak Tuhan. Kita kembali berdoa, mencari Tuhan. Sekalipun rasanya keadaan kita kayaknya, Tuhan, apa iya Tuhan, saya bisa kembali seperti dulu. Mungkin rasanya kita berpikir, Tuhan, saya sedang tawar hati Tuhan. Untuk doa aja susah, untuk baca Alkitab aja susah. Tapi saudara, kita harus mendesak Tuhan. Bagaimana cara mendesak Tuhan? Kita harus paksakan hati kita untuk kembali. Ayo kita baca Alkitab, kita kembali untuk berdoa. Mendesak Tuhan adalah kita mulai, Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku bingung mesti buat apa Tuhan. Kita terus berdoa. Saya percaya Tuhan pasti akan menjawab kita semua. Seperti waktu murid-murid mendesak, dikatakan, Tuhan tinggallah bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak menolak murid-muridnya, tapi justru Tuhan tinggal bersama-sama mereka sampai murid-muridnya pulih. Nah saudara kasih Tuhan, si pemazmur berkata, Mazmur 31 ayat 23 dikatakan, aku menyangka dalam kebingunganku. Orang-orang mengalami goncangan biasa lagi bingung semuanya hatinya. Mereka bilang gini, doa saya didengar gak sih sama Tuhan? Dikatakan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan-Mu, tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Saudara, walaupun kita rasanya lagi bingung, kita rasanya nggak tahu apakah Tuhan tahu dengar atau enggak, tapi Pemazmur berkata, dikatakan bahwa Tuhan mendengar suara permohonan saudara dan saya ketika kita berteriak kepada Tuhan minta tolong. Saudara, jangan pernah berhenti berdoa. Ayo bangkit dan doa. Saya percaya hari-hari ini waktu kita berdoa, doa-doa orang benar akan mengubah segalanya. Doa-doa orang benar dan akan didoakan sangat besar kuasanya. Yang percaya katakan amin. Doa saudara saya akan mengubah keluarga kita, mengubah kota kita, mengubah bangsa kita. Jangan berhenti berdoa. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Jangan dengarkan hal-hal yang negatif. Biarlah kita mendengar firman Tuhan. Apa kata Tuhan untuk kita? Apa kata Tuhan untuk kota kita, untuk bangsa kita Indonesia? Saya percaya Indonesia pasti akan mengalami kemenangan melalui setiap doa saudara saya. Yang setuju, katakan amin. Aku mohon ya Tuhan, berkat-Mu Tuhan berlimpah-limpah atas keluarga demi keluarga Tuhan. Saat ini juga, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Shalom.